Jadi kita akan belajar terkait dengan rasio keuangan, yang mana kompetensi dasar itu kita akan memahami bagaimana penggunaan rasio keuangan. Pokok bahasanya likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, dan pasar. Nah, ini adalah beberapa rasio yang dapat kita gunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semuanya harus dipakai? Ya tergantung dari teman-teman kebutuhannya apa, mau lihat apa, keuntungannya, tingkat hutangnya, atau harga di pasarnya, atau likuiditas aktivitasnya. Sehingga tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau mau komprehensif, berarti ya semuanya dicantumkan, ditampilkan. Dalam likuiditas sendiri ada banyak rasio. Nah, rasio itu berbeda-beda. Itu perlu teman-teman pahami di situ. Saya kebutuhannya apa, rasio apa. Yang saya mau lihat tuh yang apa. Jadi nanti mahasiswa dapat menjelaskan performance perusahaan, kinerja perusahaan berdasarkan likuiditas, solvabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan aktiva dan profitabilitas. Jadi dengan adanya kontrol dari analisis, seorang pelaku bisnis bisa mengevaluasi, mengawasi apakah kinerja keuangannya sudah baik atau belum, apakah perlu ditingkatkan, apakah perlu dari segi apa permodalannya atau dari segi pengelolaan profitnya. Maka rasio keuangan merupakan suatu metode untuk menganalisis dan mengukur kinerja perusahaan dengan mempergunakan data-data laporan keuangan perusahaan. Data-data laporan keuangan diambil dari laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan lainnya. Berdasarkan tujuannya, yaitu rasio keuangan dibagi jadi empat pokok yang paling urgent, yang sering digunakan. Yang mana datanya itu ya dari laporan keuangan. Ada yang berasal dari total, ada yang berasal dari arus kas, neraca, laba rugi, jadi berbeda-beda. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Ini rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba, tingkat penjualan aset, investasi, dan modal sendiri. Jadi kita akan melihat, kalau saya investasi, saya dapat keuntungan berapa. Ini dapat menggunakan profitabilitas. Di dalamnya ada gross profit, operating profit, net profit margin, return, ROI, ROA, ROE. Itu ada banyak, tergantung dari mana. Karena masing-masing ini menginterpretasikan berbeda-beda informasinya. Yang kedua ada rasio likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Jadi ada beberapa perusahaan yang menggunakan hutang untuk permodalannya. Nah, hutang-hutang jangka pendek ini kita hitung apakah perusahaan ini kinerjanya bagus. Kalau bagus berarti ya mampu membayar hutang-hutangnya yang jangka pendek. Kalau teman-teman lihat pada krisis tahun 98, tahun 98, krisis terjadi karena perusahaan banyak memiliki hutang jangka pendek dan tidak mampu membayar sehingga bangkrut. Nah, kalau ada indikasi perusahaan rasio likuiditasnya buruk, maka ya dana yang teman-teman investasikan itu rawan hilang atau tidak bisa diambil, misalnya seperti itu. Karena ada ancaman perusahaan bisa saja rugi sewaktu-waktu. Di sini ada current ratio dan quick ratio. Ini ada perbedaan. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Solvabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi hutang ini ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Pemilihannya bagaimana? Ya tergantung dari alokasi penggunaan modal tadi. Modal tadi digunakan untuk apa? Kalau misalkan modal tadi digunakan untuk operasional, berarti ya hutang jangka pendek. Kalau modal tadi digunakan untuk investasi, maka ya bisa digunakan hutang jangka panjang. Kenapa harus sesuai? Karena kalau misalkan kita menggunakan hutang jangka panjang untuk pembiayaan jangka pendek, maka otomatis beban biaya yang ditanggung itu lebih besar. Jadinya akan membengkak biayanya. Ada total debt to total asset ratio.
Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli saham, ini salah satunya kita melakukan analisis fundamental. Analisis fundamental sendiri didapatkan dari rasio keuangan. Nah, pentingnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau mau investasi, ya lihat dulu bisnisnya, tingkat keuntungannya berapa, tingkat permodalannya, hutangnya, tingkat aktivitasnya, itu perlu dikaji. Sehingga tidak serta-merta teman-teman tergiur oleh tawaran tingkat return-nya, keuntungannya. Keuntungannya tinggi ini, berapa persen? Nah, apakah benar? Lihat dulu dari laporan keuangannya beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya. Analisis. Oh, memang ternyata benar. Berarti kan teman-teman sudah meminimalisir risiko kerugian. Yang keempat ada aktivitas. Rasio aktivitas ini mengukur tingkat penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Caranya adalah dengan melihat beberapa aset, kemudian Anda menentukan berapa tingkat aktivitas pada aktiva-aktiva pada kegiatan tertentu. Jadi aset yang dimiliki perusahaan, apakah semuanya dapat dioperasionalkan, dioptimalkan, digunakan nggak? Kalau misalkan beli aset, punya aset, tapi tidak digunakan kan rugi, sehingga hanya menambah beban perawatan dan sebagainya. Setelah itu Anda akan mengetahui aktiva mana yang produktif dan aktiva mana yang kurang produktif. Sehingga selanjutnya Anda dapat memutuskan alokasi dana yang lebih besar untuk aktiva yang produktif. Jadi kebutuhannya itu yang mana? Untuk aset yang sering digunakan, itu yang dapat kita tambah nantinya. Ataupun kalau asetnya tidak digunakan lagi, berarti kita bisa menjualnya. Contohnya ini di dalamnya ada rasio perputaran piutang, persediaan, aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Analisis rasio keuangan. Jadi merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan. Rasio keuangan digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Jadinya perusahaannya itu kan sudah jalan nggak? Kalau fungsi manajemen kan ada POAK, planning, organizing, accounting, dan controlling. Nah, pada controlling ini kita menggunakan analisis laporan keuangan. Planningnya sudah jalan nggak? Organisasinya jalan nggak? Aktuasinya jalan nggak? Keunggulan dari penggunaan rasio keuangan ini adalah rasio merupakan pengganti yang sederhana dari informasi yang disediakan dalam laporan keuangan yang rinci dan rumit. Kalau laporan keuangan kan berupa data. Data tadi sangat banyak sehingga kita dapat menggunakan rasio keuangan ini untuk meringkas. Saya butuhnya apa? Oh, sehingga saya datanya ini. Ini lebih ringkas. Rasio mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Jadi kita misalkan menganalisis dari seluruh perbankan yang ada, itu mana sih yang potensi keuntungannya lebih besar. Nah, itu kita dapat menggunakan misalkan rasio profitabilitas. Oh, ternyata yang paling tinggi adalah perusahaan A. Maka kita memilih perusahaan A untuk kita investasi beli saham. Rasio dapat sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Jadi salah satu dasar dari planning itu ya salah satunya karena kita sudah melakukan controlling tadi, pengawasan dengan analisis rasio kinerjanya, keuangannya. Sehingga kita dapat merencanakan, oh pada tahun 2019 ternyata kinerja keuangannya seperti ini. Maka pada tahun 2020 saya akan meningkatkan pada aktivitasnya atau memperbaiki likuiditas. Ini dasarnya seperti itu. Pengolahan data untuk menjadi informasi. Adapun keterbatasan atau kelemahan penggunaan analisis rasio adalah kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. Nah, itu kalau teman-teman melakukan penelitian, biasanya nanti fokusnya itu pada satu sektor. Contohnya apa? Sektor jasa atau sektor manufaktur saja atau keuangan. Jadi kalau misalkan dicampur menjadi satu, misalkan seluruh perusahaan BI, BEI itu nanti akan sedikit bias. Karena apa?
Karena masing-masing sektor itu tadi mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya perbankan. Perbankan ini pasti kreditnya akan lebih besar. Kalau manufaktur nanti misalkan utangnya yang lebih besar. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda. Jadi ada beberapa perusahaan ini menggunakan metode yang berbeda. Contohnya perusahaan A dan perusahaan B menggunakan FIFO atau LIFO dari akuntansi, laporan penyajian laporan akuntansinya, atau menggunakan dolar atau rupiah. Nah, ini yang kadang harus kita konversi dulu. Rasio keuangan disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda, bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. Nah, kalau teman-teman melihat studi kasus dari pemalsuan laporan keuangan, itu kan pernah terjadi di Garuda Indonesia, apalagi ada banyak kok BUMN pun juga sering melakukan seperti itu. Oleh karena itu perlu adanya akuntan publik dan audit sehingga nanti memang benar-benar diawasi. Karena apa? Perusahaan misalkan rugi tapi di markup menjadi untung. Itu kan pemalsuan keuangan. Sehingga analisis rasio yang berasal dari data laporan keuangan yang dipalsukan tadi yang tidak menjadi benar. Jadi analisis rasionya ya tidak sesuai. Selanjutnya, informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan hasil manipulasi. Jadi kalau biasanya ketika perusahaan menampilkan laporan keuangan sudah dipermak lah, di makeover sehingga menjadi lebih baik. Sehingga kadangkala ada beberapa kekurangan di perusahaan itu ditutup-tutupi. Nah, kalau teman-teman lihat bahwasanya analisis dari laporan keuangan ini input dasar, ada income statement, balance sheet, ada interested parties, ada shareholder, creditor, manager. Jadi ini digunakan untuk siapa saja? Pengampu kepentingan, ada manajer, kreditor, orang yang meminjamkan dananya, shareholder, pemilik saham, pemegang saham, dan sebagainya. Jadi tidak hanya digunakan untuk perusahaan saja, tapi internal maupun eksternal yang berkepentingan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rasio finansial, yaitu satu rasio bukan menilai prestasi perusahaan secara umum. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Contohnya apa? Profitabilitas, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitasnya tinggi, belum tentu mampu menggambarkan bahwasanya perusahaan dalam keadaan bagus. Karena apa? Dari sektor aktivitas, likuiditas, solvabilitas itu belum dilihat. Bisa saja ternyata keuntungannya tinggi tapi apa? Hutangnya itu juga tinggi. Sehingga perlu diteliti kembali berbagai rasio tadi. Perbandingan harus pada periode yang sama. Jadi kalau Anda bandingkan antar perusahaan itu ya satu periode. Contohnya bagaimana? 2020 ya 2020 semuanya. Laporan finansial harus diaudit. Nah, laporan keuangannya itu harus diaudit dulu. Apakah sudah sesuai dengan pembukuan jurnal, buku kas, buku besar, dan seterusnya. Laporan finansial harus mempunyai format yang sama. Jadi minimal satu perusahaan itu menerapkan metode yang baku. Jadi tahun ke tahun itu sama. Jadi kalau misalkan dari tahun 2017 menggunakan metode LIFO, 2018 menggunakan FIFO, itu akan menyulitkan untuk melakukan analisis. Hasil perbandingan dapat terdistorsi karena inflasi. Nah ini, kalau kondisi ekonomi suatu negara itu kurang stabil, bisa saja nanti juga berimbas pada kinerja perusahaan. Jadi ada beberapa analisis rasio keuangan yang bisa digunakan. Nah, kalau teman-teman melihat bahwasanya yang mana untuk menilai risiko, yang mana untuk menilai keuntungan. Ya, ada likuiditas, aktivitas, debt ratio itu untuk menilai risiko. Kalau profitabilitas menilai keuntungan, profit.
Ini pentingnya rasio keuangan. Ini kita menggunakan beberapa data dari laporan keuangan, raca, laba rugi. Pihak-pihak yang membutuhkan siapa? Manajemen, pemilik, kreditur, pemerintah, baik internal maupun eksternal. Jadi digunakan untuk apa analisis rasio? Kalau manajemen ya nanti digunakan untuk perencanaan, pengevaluasian, pencapaian kinerja. Kalau manajer kredit berarti ya digunakan kelayakan peminjaman. Ini perusahaan kira-kira bisa mengembalikan apa tidak. Nah, kalau misalkan ada indikasi tidak bisa mengembalikan, berarti kan kalau mengajukan pinjaman tidak di ACC. Kalau investor untuk apa? Yaitu untuk dananya tadi, aman nggak dananya? Tingkat keuntungannya berapa? Kalau untuk manajer perusahaan, untuk menganalisis rasio keuangan, untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger penggabungan dengan perusahaan lain. Jadi untuk pengambilan keputusan kebijakan terkait dengan perusahaan itu juga berdasarkan kinerja keuangannya. Contohnya, kalau saya mau menggabungkan perusahaan saya dengan perusahaan B, itu kira-kira memungkinkan nggak? Bagaimana kinerja perusahaan B? Bagus tidaknya? Bisa saja kalau saya beli ternyata perusahaan B hanya merugikan, kan saya jadi rugi nanti. Ini contoh laporan raca yang nantinya item-itemnya akan kita gunakan salah beberapa itemnya. Yaitu ada beberapa cara pembandingan rasio-rasio yang telah diperoleh. Yaitu kita bandingkan dengan tahun lalu perusahaan yang sama. Membandingkan rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio-rasio kelompok perusahaan yang lain. Jadi gini maksudnya. Yang pertama ini untuk mengevaluasi kita bandingkan profitabilitas tahun sekarang dan profitabilitas tahun sebelumnya naik apa turun. Yang kedua ini yang saya jelaskan terkait dengan kita bandingkan dengan perusahaan lain. Profitabilitas perusahaan A dengan perusahaan B lebih bagus yang mana? Ada dua jenis pengelompokan jenis rasio keuangan. Jadi berdasarkan rasio itu dibuat dan berdasarkan rasio itu dibutuhkan bersangkutan. Yang pertama rasio likuiditas ini untuk melihat kewajiban jangka pendeknya jatuh tempo. Ini contohnya ada current ratio. Current ratio ini untuk rasio membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek perusahaan yang bersangkutan. Ini contohnya itu aktiva lancar itu apa saja, utang lancar itu apa saja. Formulasi atau rumusnya aktiva lancar dibagi utang lancar. Contohnya current ratio-nya ketemu 2,3. Maka rasio ini mengevaluasi posisi likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Ini ada quick ratio. Quick ratio atau exit test ratio adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar perusahaan. Jadi ketemu 1,3. Yang mana rasio ini mengevaluasi posisi likuiditas perusahaan dalam jangka waktu pendek. Jadi dia nanti berimbas ya, persediaan, aktiva, kas itu saling berkaitan sehingga yang dimaksud likuiditas ini kalau kasnya tidak bagus, maka perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Artinya semakin besar persediaan, mungkin nanti ya semakin kurang bagus juga. Ada cash ratio. Cash ratio ini adalah rasio membandingkan kas dan aktiva lancar yang segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Jadi kas rasio ini seberapa cepat perputaran dari persediaan tadi ada aktiva lancar itu akan kembali menjadi kas lagi hutang lancarnya.
efek-efeknya tadi. Maka nilai yang besar berarti kemampuan membayar utang tinggi. Jadi semakin besar semakin bagus. Karena apa? Perputaran piutangnya, perputaran persediaan tinggi. Sehingga bagus karena kasnya akan income kasnya itu banyak, besar. Selanjutnya adalah rasio leverage atau solvabilitas. Jadi rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Hutang ini jangka pendek, jangka panjang. Tapi lebih condong ke jangka panjangnya. Jadi kreditur akan melihat proporsi modal sendiri untuk menentukan margin of safety-nya. Nah ini, apakah perusahaan itu didanai dengan hutang atau modal sendiri? Kalau misalkan bermula dari hutang 100%, maka kalau mau mengajukan pinjaman, bisa saja kreditur itu tidak akan menyetujui. Oh ini risikonya besar, jaminannya tidak ada karena sumber pendananya hutang semuanya. Berbeda dengan perusahaan yang misalkan 50% dari modal, 50% dari hutang. Maka kreditur akan mempertimbangkan, oh berarti hutang yang saya cairkan dari pengajuan itu berapa persen. Dilihat dari 50% dari modal yang dimiliki tadi, modal sendirinya. Kalau menggunakan hutang, perbedaan menggunakan hutang dengan menggunakan saham itu ya, kalau dengan menggunakan hutang, maka kepemilikan tidak berubah. Rasio-rasio digunakan ada banyak, ada debt ratio. Debt ratio itu rasio total hutang dengan total aktiva, yang mana menggambarkan seberapa persen aktiva perusahaan dinilai dengan hutang. Jadi semakin tinggi semakin kurang bagus juga. Ada DER. DER ini rasio antara hutang dengan modal sendiri. Jadi lebih tinggi mana? Kalau semakin besar ya semakin kurang bagus. Berarti perusahaan didanai dari hutang lebih banyak. Ada juga terkait dengan coverage ratio, yaitu untuk melihat rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Ya ada banyak, tergantung dari teman-teman mau melihat dari aspek mana. Jadi kalau teman-teman menyusun skripsi nanti, pastinya kalau misalkan mau melihat kinerja, itu pasti akan memilih rasio yang digunakan, rasio yang mana. Tergantung dari variabel yang diteliti. Ada rasio aktivitas, selanjutnya adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya dengan pengelolaan aktiva tadi. Jadi ada inventory turnover, perputaran persediaan. Jadi rata-rata persediaan ini diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal tahun ditambah dengan persediaan akhir tahun. Jadi dengan kita melihat persediaannya itu bagaimana. Perputarannya semakin cepat perputarannya semakin bagus. Berarti perusahaan persediaannya dalam pengelolaan persediaan itu cepat. Jadi tidak numpuk di gudang. Ada average day inventory, ini kita melihat untuk hariannya. Jadi untuk mengetahui berapa lama rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang sebelum dijual atau masuk proses produksi. Jadi ketika dari proses pembelian masuk gudang itu paling lama berapa? Nah, kita lihat di sini. Karena apa? Persediaan ini perlu kita maintenance, kita kontrol. Karena apa? Kalau misalkan numpuk di gudang terlalu lama, berarti kan nanti ada risiko kerusakan barang atau penurunan kualitas. Dan ini kan bahaya. Sehingga pada 46 hari maksimalnya harus dikeluarkan. Peningkatan rasio ini mengidentifikasikan makin tambahnya umur persediaan. Ini ada perputaran piutang. Jadi
piutang yang dimiliki oleh perusahaan itu tertagih itu lamanya berapa kali. Semakin tinggi semakin bagus. Jadi cepat perputarannya. Ada perputaran piutang, ini menggunakan receivable collection period. Jadi ada fixed asset turnover. Jadi efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam mendapatkan penghasilan. Jadi kalau Anda mau mempertimbangkan beli aset, ya lihat dulu pertimbangannya. Selanjutnya ada rasio keuntungan atau profitabilitas. Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Jadi dari proses operasional, investasi, pendanaan, tingkat pengembalian itu berapa? Nah, ini beberapa rasio yang sering digunakan. Ada ROA, ROE, ROI, EPS, dan lain sebagainya. Yang mana perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada beberapa perusahaan yang sudah go public sehingga ada unsur-unsur keterkaitan dengan saham, dividen, dan sebagainya. Bisa saja kita terapkan dengan perusahaan-perusahaan yang biasa, kecil, akan tapi ya melihat dulu rasio tadi, kita cocokkan dulu yang tidak menggunakan unsur-unsur dari saham dan dividen. Ada GPM. Jadi semakin profitabilitas semakin besar ya semakin bagus. Ada profit margin untuk ukuran ini seberapa besar laba yang akan dihasilkan perusahaan. Jadi dari tingkat penjualannya nanti berapa persen sih keuntungannya? Ada net profit margin yang digunakan. Ini kalau ada ROA, ada ROE. Kalau ROA tadi aktiva, kalau ROE berarti equity, ekuitas, modal sendiri. Ada ROI. ROI ini rasio ini sering digunakan sebagai kriteria minimal diterima tidaknya suatu proyek. Jika proyek dengan return lebih kecil dari ROI akan berdampak menurunkan ROI perusahaan secara keseluruhan. Jadi ini adalah beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menganalisis suatu rencana juga, rencana bisnis. Ya, ini kalau misalkan perusahaannya sudah go public, maka bisa menggunakan earning per share. Berarti tingkat keuntungan per lembar sahamnya berapa? Maka EPS sering digunakan sebagai ukuran keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham. Jadi kalau Anda mau beli saham, itu salah satunya profitabilitasnya bisa dilihat dengan menggunakan EPS. Berarti tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham itu berapa? Selanjutnya ada rasio growth atau pertumbuhan. Itu mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Jadi apakah perusahaan itu berkembang atau tidak, tumbuh. Karena kondisi perekonomian negara juga mempengaruhi pertumbuhan dari perusahaan. Kan terjadi inflasi, kebijakan suku bunga, itu kan mempengaruhi sumber pendanaan juga dipertimbangkan. Suku bunganya tinggi, maka saya sumber modalnya itu apakah dari hutang atau dari pasar modal. Selanjutnya ada rasio pasar. Rasio pasar ini mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Jadi kita akan melihat kecocokan apakah harga saham saya di pasar itu berapa. Jadinya kita melihat mengevaluasi harga saham di pasar itu apakah terlalu mahal atau murah, masih murah untuk dibeli.
Kalau lihat ada price per earning ratio atau PE ratio, yaitu rasio ini menunjukkan hubungan antara harga pasar saham dengan laba per sahamnya. Jadi kalau PER identik dengan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi atau pembelian saham telah dilakukan. Semakin besar berarti payback periodnya semakin panjang. Jadi ini maksudnya adalah payback period tingkat pengembaliannya dari yang telah diinvestasikan. Ada dividend yield ratio, yaitu rasio ini menggambarkan hubungan antara dividen per saham biasa dengan harga pasarnya. Jadi kalau tadi saham, kalau ini lebih ke dividen. Dividen ini keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham per tahunnya. Nah, ini dividend yield ratio, semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar persentase pemegang saham memperoleh hasil dari investasi dalam bentuk dividen. Jadi kalau teman-teman mau memperoleh pendapatan tetap per tahunnya, ya bisa saja beli saham, yang mana saham-saham itu yang mempunyai dividen yield yang tinggi. Terbatasnya penggunaan rasio adalah dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan tadi, seperti yang saya jelaskan di depan. Jadi pemilihan rasio ini metodenya persediaan dapat memberikan dampak yang besar terhadap tingkat profitabilitas perusahaan dalam periode inflasi. Jadi metode akuntansi ini juga akan mempengaruhi beberapa aspek yang ada di laporan keuangan. Jadinya bisa saja tadi persediaannya dengan menggunakan metode LIFO, FIFO akan mempengaruhi profitabilitas. Jadi penyajiannya yang akan merubah. Contohnya kalau kita melakukan praktik laporan neraca, ada aktiva, ada laba rugi. Maka kita akan mencari likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Maka kita lihat, kita hitung, kita masukkan rasionya apa? Masuk current ratio, quick ratio, atau cash ratio. Rumusnya menggunakan itu. Dengan penghitungannya seperti itu. Maka yang paling penting adalah teman-teman lihat ada interpretasi atau penjelasan. Penjelasan dari apa? Dari rasio tadi. Contohnya kurang rasionya ketemu 2,3. Maka interpretasinya bagaimana? Maka interpretasinya adalah setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp2,3 aktiva lancar. Nah ini. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Rp1 hutang dijamin dengan aktiva 2,3 aktiva lancar. Sedangkan untuk quick ratio adalah setiap satu hutang lancar dijamin dengan Rp1 quick asset. Untuk cash rasionya setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 0,7 kas dan efek. Jadi masih kurang di bawahnya. Ini perlu ditingkatkan untuk cash rasionya. Jadi kita dapat menganalisis seperti itu. Oh, interpretasinya seperti itu. Maka keputusan atau kebijakan saya ambil adalah mengelola lagi kasnya. Mungkin kasnya dari perputaran, persediaan, piutang, itu perlu diperbaiki. Nah, ini tugas teman-teman untuk latihan. Ini sudah ada perhitungannya, tinggal diisi rasio leverage dan interpretasinya seperti apa. Nah, insya Allah untuk interpretasi ini contohnya sudah ada beberapa di slide, dan kalau belum ada di slide, teman-teman bisa searching nanti di internet banyak bagaimana menginterpretasikan. Kata-katanya sama, tinggal mengubah angkanya saja.